Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Syahrul Rahmansyah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari telepon genggam. Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang pekerja di pabrikan Motorola pada tahun 1973. Model pertamanya yaitu Dynatac. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana cara memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil untuk pertama kalinya. Akhirnya, sebuah handphone pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot sebesar 2 kg. Pada saat itu, pabrikan Motorola membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu kurang lebih 1 juta dolar Amerika. Tokoh lain yang sangat berjasa dalam dunia komunikasi yaitu Amos Joel Jr. Dia diakui sebagai pakar dalam bidang switching. Dia mendapatkan ijazah bachelor dan ijazah master dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama kemudian, setelah studi, dia menerima gelar tersebut dan memiliki 70 hak paten Amerika di bidang telekomunikasi. Sistem telepon seluler pada masa tersebut menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landline. Kelemahan sistem ini adalah masalah pada jaringan koneksi yang kemudian memunculkan usaha untuk mengganti sistem ini. Generasi ini diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Nah, ini merupakan evolusi dan perkembangan telepon genggam. Pada tahun 1983, ponsel komersial pertama dirilis. Ponsel komersial ini yang diluncurkan ke pasaran yaitu adalah Motorola Dynatac 8000X. Bodinya besar dan berat, akibatnya tangan digunakan untuk memegang ini akan pegal-pegal setelah memegang ponsel ini. Kemudian ponsel ini tidak punya fitur lain selain melakukan dan menerima panggilan. Nah, ini adalah ponsel pertama yang dirilis. Kemudian pada tahun 1989, yaitu bentuk ponsel ini mulai mengecil. Motorola merilis ponsel MikroTouch 9800X, ponsel yang berukuran lebih kecil dibandingkan seri sebelumnya. Bentuk yang seperti ini membuat ponsel nyaman digunakan. Ini adalah bentuk ponselnya. Kemudian pada tahun 1993, smartphone pertama diperkenalkan. IBM memperkenalkan ponsel cerdas yang diberi nama Simon. Namun produk ini dilempar ke pasaran 1 tahun kemudian. Selain berfungsi sebagai ponsel, Simon memiliki fitur kalender, buku alamat, dan lain-lain. Smartphone ini juga telah didukung oleh layar touchscreen yang menjadikannya sebagai layar touchscreen pertama di dunia. Ini adalah bentuk ponselnya. Kemudian tahun 1999, internet mulai masuk dalam ponsel. Ponsel perlahan-lahan mulai meninggalkan fungsi hitahnya. Teknologi second generation network atau 2G memungkinkan ponsel dilengkapi fitur mengirim dan menerima pesan. Seiring boomingnya internet dan jaringan komunikasi yang semakin maju, Nokia merilis ponsel dengan seri 7110 dengan dilengkapi fitur WP Mobile, web surfing, aplikasi yang digunakan untuk mengakses dunia maya secara internet. Kemudian pada 2001, ponsel kamera diperkenalkan. Teknologi ponsel ini terus berkembang. Pada 1997, Philip Kahn sukses membuat ponsel yang dilengkapi kamera. Namun, ponsel pertama yang dijual di pasaran adalah dengan tipe JSH04 buatan Sharp Corporation yang dirilis di Jepang pada November 2000.
Kamera ponsel terus berkembang, bahkan kini ada beberapa ponsel yang kualitasnya menyamai kamera profesional. Kemudian di tahun 2006, ponsel dilengkapi dengan Wi-Fi. Samsung SGH P200 merupakan ponsel pertama yang dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi atau WLAN. Konektivitas nirkabel ini memungkinkan ponsel mampu mengakses jaringan internet di area-area hotspot tanpa potongan biaya atau pulsa, berbeda dengan koneksi via GPRS atau 3G. Kemudian 2007 revolusi iPhone. iPhone mulai muncul dengan memperkenalkan dengan 100% layar sentuh tanpa disertai sama sekali oleh touch keyboard ataupun pen stylus. iPhone dapat dikatakan mewakili produk yang futuristik dan konsisten terhadap filosofi Apple, yaitu simple dan elegan. Kemudian di 2008 hadir ponsel Android. HTC Dream merupakan ponsel Android pertama yang dirilis ke pasaran. Ponsel ini menggunakan sistem operasi Android yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini digadang-gadang menyamai kemampuan komputer desktop. Jumlah produksinya yang semakin massal dan kemampuan teknologi yang lebih canggih membuat analis meramalkan cepat atau lambat bakal menggeser keberadaan smartphone populer yang lainnya. Kemudian 2009 muncul handphone dengan layar definisi tinggi. Salah satu pelopornya yaitu Samsung i8910. Layar ponselnya dilengkapi dengan teknologi AMOLED, memastikan tampilan layar benar-benar tajam dan cerah. Kemudian di 2010, smartphone mulai berkembang. Sejak tahun 2010 ini, smartphone mulai berkembang pesat. Di dalam smartphone, banyak sekali perkembangan yang ada, seperti fitur multitasking, Global Positioning System atau GPS, yang menggunakan sistem 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Kemudian ada ada touchscreen, sekarang bisa disebut layar sentuh. Kemudian di tahun 2011 Windows 8 mulai merampas pasar smartphone. Smartphone juga sangat canggih dan bisa terhubung dengan jaringan internet yang cepat sehingga bisa menjalankan aplikasi apapun tanpa menimbulkan banyak masalah. Kemudian di tahun 2012 sampai sekarang muncul smartphone keluaran terbaru seperti Samsung Galaxy, iPhone, Samsung Galaxy dan lain-lain. Kemudian muncul prosesor smartphone yang super cepat seperti octa-core, prosesor yang lainnya, dan sistem operasi yang semakin canggih. Ini merupakan bentuk dari smartphone pada era sekarang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan telepon genggam dari generasi pertama, generasi ke-1 sampai generasi sekarang, generasi 5G. Di generasi pertama itu smartphone disebut 1G, merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya pada tahun 1973 yang ditemukan oleh Martin Cooper dari Motorola Corporation. Penemuan ini yang mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS yang menggunakan frekuensi antara 825 MHz sampai 894 MHz dan dioperasikan pada band 800 MHz. Kemudian telepon genggam generasi kedua atau 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi sinyal 2G ini, analog sudah diganti dengan digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Kemudian, smartphone
telepon genggam generasi ketiga. Ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberikan pengguna mereka jangkauan yang lebih luas termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G ini terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau 8G, Wideband CDMA, dan CDMA 2000. Kelemahan dari generasi ketiga ini yaitu biayanya yang lebih relatif tinggi dan kurangnya cakupan jaringan karena masih teknologi yang baru. Kemudian ada generasi keempat atau fourth generation atau 4G. Ini merupakan sistem ponsel yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah ada, termasuk WeBro atau Wireless Broadband, CDMA, Wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G ini berdasarkan heterogenitas jaringan IP-nya memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, dan jangkauan global. Kemudian yang terakhir yaitu ada telepon genggam generasi kelima atau jaringan 5G. Teknologi ini teknologi terbaru untuk telekomunikasi yang melebihi standar 4G dan standar generasi yang lainnya. Teknologi terbaru seluler ini baru akan dirilis pada tahun 2020 dan jaringan 5G ini diprediksi memiliki kecepatan hingga 3 kali lipat dari kecepatan generasi sebelumnya. Kehadiran jaringan 5G ini merupakan perkembangan yang tidak hanya pada perangkat telekomunikasi, juga bisa menjangkau beberapa perangkat. Sebagai jaringan baru, 5G menghadirkan berbagai macam efek secara tidak langsung. Salah satunya merupakan itu dampak ekonomi yang akan dirasakan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Qualcomm, 5G akan memberikan dampak pada rantai OEMs, operator, para pembuat konten, para developer, dan tentunya para konsumen. Itu semua merupakan generasi-generasi telepon genggam yang sudah dibuat. Bukan tidak mungkin dengan seiringnya berkembangnya teknologi akan muncul generasi-generasi telepon genggam yang baru. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.